Kisah dimulai di sebuah tempat, di mana sebuah kuil Shaolin berada. Sosok ini adalah Master Musan, orang yang telah menjalani seluruh hidupnya di jalan Buddha, dan ia kedatangan seorang tamu yang ingin mengetahui tentang Wei Yonho. Anak di depannya membenarkan hal itu, karena ia sedang mengumpulkan bahan untuk mendokumentasikan sejarahnya. Master Musan tertawa sebab semua orang mengetahui sosok itu karena Wei Yonho merupakan master bela diri yang tak tertandingi. Pria tua itu lanjut mengatakan jika Wei Yonho adalah pria yang jujur, sangat baik hati, hingga Sang Buddha pasti yang mengirimnya ke dunia ini. Anak itu pun sangat bersemangat mendengarnya sebab ia telah menduga hal itu, tapi dia juga ingin mengetahui kehidupan keseharian dari sosok hebat tersebut. Hanya saja, anak itu sedikit bingung saat melihat tubuh Musan bergetar seakan menahan sesuatu, bahkan dia kesulitan untuk mendeskripsikan tentang Wei Yonho. Tak disangka, Musan malah sangat murka. Bahkan ia terus mencela nama Wei Yonho karena ia sudah tidak mampu menahan diri lagi untuk berkata baik tentangnya. Anak itu makin bingung dan bertanya-tanya, kenapa master yang menempuh jalan Buddha mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian anak itu pergi ke klan Paeng yang terletak di provinsi Hubei, dan malah diusir dengan sangat kasar. Orang yang mengusirnya adalah tetua tertinggi klan Paeng, Paeng Doguk, dan menegaskan jika nama itu tidak pantas disebut di dalam klannya. Bahkan ia memperingatkan anak itu agar tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di dalam klannya jika tak ingin diberi pelajaran. Tak sampai di situ saja, Doguk juga melemparkan taburan garam kepadanya agar terhindar dari kesialan yang disebabkannya karena mengagungkan nama Wei Yonho. Wei Yonho merupakan sosok legendaris yang mengakhiri era kekacauan, serta seorang prajurit sejati yang berjiwa kesatria hingga namanya menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Beberapa orang menyebutnya sebagai yang terhebat sepanjang masa, dan ada juga yang menyebutnya prajurit kesatria terhebat umat manusia. Tapi anak itu tidak mengerti kenapa semua orang tidak mau membicarakan tentangnya, bahkan ia sudah diusir berulang kali. Sebagai seorang sejarawan, dirinya memiliki tugas untuk mendokumentasikan segala hal, termasuk juga sejarah yang disembunyikan. Informasi tentang Wei Yonho yang ia dapatkan hanya tentang kehebatannya, tapi belum ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana dia saat kecil, sumber bela dirinya, bahkan bagaimana dia menjalani kesehariannya. Setelah cukup lama berlari, kini anak itu berhenti di sebuah tempat yang kumuh dan terlihat tak layak untuk ditinggali. Di sana ia bertemu dengan Mad Dog, tetua dari sekte pengemis, dan Mad Dog terus tertawa saat mendengar cerita anak di depannya, di mana dia diusir dari kuil Shaolin serta klan lainnya. Anak itu membenarkannya dan semua orang memberikan reaksi yang buruk saat mendengar nama legendaris Wei Yonho. Sebagai tetua sekte pengemis, Mad Dog memiliki jaringan informasi terbesar sepanjang masa. Dan dia sangat mengetahui alasan dari perlakuan yang diterima anak di depannya, bahkan tahu kenapa Wei Yonho dibenci. Anak itu pun tercengang, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah sekarang ia bisa menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Karena sedikit bosan, Mad Dog akan menceritakan kisah 100 tahun yang lalu, tepatnya di klan Wei yang terletak di Guangdong. Sosok legendaris itu merupakan tipe orang yang